Kali ini, kita bakal telusuri jejak uang miliaran rupiah dalam sebuah skandal korupsi yang menyeret nama istri seorang jenderal. Ini adalah sebuah cerita yang rumit dan kita akan coba urai benang kusutnya bersama-sama. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya seorang istri jenderal bisa jadi pusat skandal korupsi sebesar ini? Hari ini kita bakal ikuti jejak uangnya, membedah apa yang terjadi di pengadilan, dan mengungkap jaringan rumit di sekitar Novita Permatasari. Oke, kita mulai dulu ya. Kita kenalan sama siapa aja sih pemain utama di kasus yang lagi heboh ini? Nah, tokoh sentralnya ini Novita Permatasari. Dia bukan orang sembarangan loh. Istrinya seorang letnan jenderal TNI yang pernah menjabat sebagai Pangdam di Ponegoro. Tapi yang perlu dicatat nih, dan ini penting banget, status hukumnya sekarang ini masih saksi. Sekarang kita ngomongin angkanya. Dan angkanya ini nggak main-main. 237 miliar rupiah. Coba bayangin. Itu perkiraan kerugian negara dalam kasus korupsi utama yang melibatkan BUMD di Cilacap, namanya PT CSA. Terus, apa sih versi cerita dari Novita sendiri? Nah, ini yang menarik. Yuk kita lihat apa aja yang dia akui di bawah sumpah pas di pengadilan. Jadi, di depan hakim, Novita ini ngakuin 3 hal penting. 1, dia terima uang 18,5 miliar rupiah dari terdakwa, Andi Nurhuda. 2, buat nerima duit itu dia pakai rekening 3 orang lain, pinjam gitu. Dan 3, dia nyerahin total 20 miliar rupiah ke seorang pria bernama Gus Yazid. Kelihatannya simpel ya alurnya, tapi ini baru permulaan. Nah, ini dia pengakuan kuncinya. Kenapa sih harus pinjam rekening orang lain? Jawabannya yaitu dia untuk menghindari pemantauan oleh PPATK. Wow, ini kan pengakuan belak-belakan ya. Kalau ada usaha buat ngumpetin transaksinya, biar nggak kelacak sama intelijen keuangan kita. Oke, totalnya kan 20 miliar yang diserahin. Duitnya dari mana aja? Nah, kalau kita lihat di sini, sebagian besar emang dari terdakwa Andi Nurhuda. Tapi yang bikin penasaran, Novita nambahin 1,5 miliar dari kantongnya sendiri. Ini nunjukin kalau perannya bukan sekedar kurir atau perantara aja kan? Terus, buat apa uang segitu banyak? Alibinya Novita, uang itu buat dana kampanye Pilpres 2024 dan buat kegiatan bakti sosial. Kedengarannya sih mulia ya, tapi tunggu dulu, ceritanya nggak segampang itu. Nah, disinilah plot twist-nya dimulai. Giliran si penerima uang, Gus Yazid, yang bersaksi. Dan kesaksian dia, wah ini benar-benar membalikan keadaan. Kesaksian Gus Yazid ini langsung bikin ceritanya beda. Kata dia, Novita itu bukan cuma perantara yang nggak tahu apa-apa. Gus Yazid bilang, Novita itu ada di lokasi, lihat langsung pas serah terima uang 18 miliar rupiah. Ini kan nunjukin peran yang jauh lebih aktif ya. Dan ini nih, detail yang paling penting. Gus Yazid ngaku ada duit tambahan sekitar 1-2 miliar yang dia terima langsung dari Novita. Kata Novita kan buat bakti sosial, tapi kata Gus Yazid, beda banget. Katanya buat usaha warung nasi kebuli. Nah loh, mana yang bener nih? Dari kesaksian Gus Yazid, kita jadi tahu gimana dia akhirnya sadar ada yang nggak beres. Jadi awalnya dia terima aja uangnya, tapi kok jumlahnya gede banget puluhan miliar. Dia jadi curiga. Akhirnya, dia nekat nemuin langsung si sumber uangnya, Andi Nurhuda, yang udah dipenjara. Dan disanalah kebenarannya terungkap. Dan inilah dia puncaknya. Menurut pengakuan Andi ke Gus Yazid, uang puluhan miliar itu bukan dana kampanye atau sumbangan. Uang itu ternyata diduga hasil korupsi penjualan tanah milik Kodam. Nah, ini dia. Tuduhan yang mengubah arah kasus ini sepenuhnya. Oke. Karena kesaksiannya simpang siur dan saling bertabrakan gini, yuk kita coba gambarin ulang alur uangnya biar lebih jelas dan kita bisa lihat gambaran besarnya. Oke, kita urutkan lagi ya alirannya. Jadi titik awalnya itu dari Andi Nurhuda. Dia ngirim 18,5 miliar rupiah ke Novita, dan ingat ngirimnya itu lewat 3 rekening orang lain. Sengaja biar susah dilacak. Jejak uang ini jadi makin ribet karena suami Novita, Widi Prasetyono, diduga ikut terlibat. Menurut kesaksian di sidang, suaminya lah yang ngenalin Andi ke Gus Yazid. Bukan cuma itu, dia juga diduga jadi perantara buat penitipan uang lain sebesar 2 miliar. Wah, ini berarti pasangan suami istri ini ada di pusaran transaksinya ya? Jadi kalau di total-total, ada sekitar 21-22 miliar rupiah yang diduga mengalir lewat Novita dan suaminya sebelum akhirnya sampai ke tangan Gus Yazid. Jumlah yang fantastis. Semua tuduhan ini, kalau terbukti, konsekuensi hukumnya berat banget. Jadi, apa aja sih kemungkinan jerat hukum buat orang-orang yang terlibat di sini?
Kalau sampai terbukti hukumannya ini bukan kaleng-kaleng. Kita ngomongin soal potensi pelanggaran Undang-Undang Pencucian Uang. Ancamannya itu bisa sampai 20 tahun penjara dan denda 10 miliar. Itu baru satu. Belum lagi pasal menerima hasil kejahatan atau bahkan ikut serta membantu korupsi. Serius banget ini. Tapi, penting banget nih buat kita ingat. Meskipun tuduhannya segitu serius, sampai saat ini, status hukum Novita dan suaminya itu masih sebagai saksi. Jadi mereka belum jadi tersangka ya, baru saksi di persidangan yang masih jalan. Dengan semua kesaksian yang seolah menyudutkan peran aktifnya, pertanyaan besarnya sekarang adalah, akankah status Novita Permatasari ini naik kelas dari saksi jadi tersangka? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal jadi babak akhir dari kasus korupsi Cilacap yang rumit ini. Kita pasti akan terus ikuti perkembangannya.